Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Zulfa Ramadhani dari kelas ICA 1A, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, saya akan memaparkan hasil resum saya. Dasar-dasar ilmu politik. Bab 1. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Konsep-konsep pokok politik: 1. Negara, 2. Kekuasaan, 3. Keputusan, 4. Kebijakan umum, 5. Pembagian atau alokasi. Politik memiliki syarat sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu politik sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Karena manusia makhluk yang kreatif yang selalu menemukan hal-hal baru sebagai ide kreatifannya, sampai tidak dapat diramalkan, dan manusia bersifat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas tindakan-tindakan yang rasional dan logis sebagai pertimbangannya. Dan pada dasarnya bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Jika rumusan ini dijadikan sebagai patokan, maka ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Apabila ditanyakan bagaimanakah hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan, maka jawabannya ialah ilmu politik sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, yang pada khususnya berbau ilmu sosial seperti ilmu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Bab 2. Konsep-konsep politik. 1. Teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai dengan konsep-konsep. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Biasanya anggota masyarakat memenuhi suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan dan lembaga yang kira-kira sama. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, dan negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia Kedua. Pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan ini berbeda dengan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan sesuatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Demokrasi. Demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap perkembangan dan mengenai sifat serta ciri-cirinya yang terdapat di berbagai tafsiran serta pandangan. Bab 5. Komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Tentunya komunisme karena banyak negara yang masyarakatnya tidak menyukai paham komunis karena mereka sudah dapat berpikir dan bertindak secara rasional dan menggunakan logika, dan mereka juga menginginkan sebagian besar kebebasan dalam sebuah negara yang teratur. Oleh karena itu, dengan runtuhnya Uni Soviet
memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan paham komunisme dan berbagai belahan dunia untuk meninggalkan ajaran-ajaran komunisme yang mereka pernah terapkan, tetapi hingga saat ini masih menerapkan komunisme tersebut, antara lain negara Rusia yang dahulu bekas Uni Soviet tetap memberlakukannya, dan Cina hingga Korea Utara. Undang-Undang Dasar. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang juga menentukan batas-batas berbagai kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Ciri-ciri undang-undang. Walaupun undang-undang dasar satu negara dengan negara lain berbeda, tetapi undang-undang memiliki ciri-ciri yang beberapa sama, yaitu biasanya memuat ketentuan mengenai organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, amandemen, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, dan merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Hak-hak asasi manusia. Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Deklarasi universal dimaksud sebagai pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu, hak dan kebebasan dirumuskan secara luas seolah-olah bebas tanpa batas. HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah 2 periode repressi rezim Soekarno dan rezim Soeharto, reformasi lebih berusaha memajukan hak asasi. Pembagian kekuasaan negara dan perkembangan konsep. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu secara vertikal yang berarti membagi kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Yang kedua secara horizontal, yaitu pembagian yang menunjukkan pembedaan antar fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, yang dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Badan eksekutif, legislatif, yudikatif. Badan eksekutif terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, pegawai negeri sipil serta militer juga termasuk ke dalam badan eksekutif. Badan eksekutif memiliki beberapa wewenang yang diantaranya mencakup berbagai bidang, yaitu administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan sebagainya. Badan legislatif yaitu pembuat undang-undang. Pada umumnya di berbagai negara terdapat pada parlemen dalam negara itu. Di Indonesia, badan legislatif terdiri atas MPR, DPR, DPD, DPRD yang merupakan badan-badan yang memiliki wewenang legislatif, kontrol, dan anggaran. Badan yudikatif biasanya identik dengan kehakiman, di mana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Di berbagai negara, badan yudikatif memiliki berbagai kesamaan. Di Indonesia, badan yudikatif terdiri atas MK, MA, KY. Partisipasi politik. Analisis politik modern, partisipasi politik merupakan salah satu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta dalam proses pengelolaan negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa parpol ialah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sistem pemilihan umum.
ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu prinsip yang pertama adalah satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut dengan sistem distrik. Yang prinsip yang kedua yaitu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.